Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrabiyahina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyil hibir Abil Abbas Balja Bimakan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi kuldatina Indonesia wa khususan ila hadrati sayyidina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Judi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Marofi wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Marofi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal abidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikina wa ikhwalina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat di hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah
Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawajiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasohata tudzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa zidatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wa aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asara hikmatika fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tilawah zikri halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan kegiatan akhir bulan atau kegiatan menjelang Ramadan, yaitu melaksanakan tawafufan sementara pengajian majlis taklim kaum ibu Riyadus Salikin dengan tabarukan ngalah barokah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan siang hari ini, yang biasanya kita ngaji dengan referensi tafsir Al-Quran dan juga hadis yang mengambil referensi atau rujukan kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Maka pada siang hari ini saya didaulat untuk memberikan bekal Ramadan. Ini sekian banyaknya, kira-kira bekal apa yang mau saya berikan, karena mungkin masing-masing pada pengen bekal masing-masing, apa beras sekarung sama daging sekintal, apa lagi
Yang sudah pasti waktu belum Ramadan yang dipikirin ketemu bulan Ramadan. Setelah Ramadan tiba ketemu yang dipikirin itu malah udah nyicil ke tanah abang. Iya. Udah nyicil ke tanah abang. Terus saya tuh itu kan udah agak-agak selalu tinggal ibu-ibu. Kemarin-kemarin dari bulan Rejo pengen ketemu bulan jebul udah mau Ramadan sudah nyicil buat terus bekal apa yang akan saya berikan? Yo mikir, ya udah kita mikir bersama. Saya nggak mau cari duit, nggak mau cari apa, Pak Warto nggak pernah punya duit. Pensiun bukan, karyawan bukan, pengusaha bukan ya. Yang nggak mau kalian beras, ombet barusan beli beras liter setengah mahmud, baru melewat belum matang. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah kita berbicara, bincang-bincang, diskusi santai, boleh sambil ngopi, boleh sambil ngeteh, boleh sambil ngapain aja ya. Santai kita ngobrol bareng-bareng aja. Ya kita diskusi bareng-bareng. Boleh sahur-sahur manuk itu apa? Ya sahur manuk, sahur-sahur kan. Boleh nggak usah terlalu formal, nggak usah terlalu tegang, tapi serius dan santai. Kita begitu aja, akan lebih bagus kalau ibu-ibu ada yang buka Al-Quran, ya kan lebih bagus ya. Karena kita bicara Ramadan, ada yang buka Al-Quran. Ya, biasanya kalau buka Al-Quran itu kan habis baca Al-Quran ditutup dengan apa tuh? Pintar. Oh ini ujung-ujungnya sedekahul adzim, ngerti apa? Ya. Dan baca Quran yang paling enak itu cuman sedekahullah. Wah enak semua bacanya. Maha benar Allah yang maha atas segala firman. Berarti kalau Al-Quran pasti benar. Kalau Pak Warto tidak benar bisa salah, maka saya selalu pesan jangan percaya amat sama Pak Warto. Kan Pak Warto juga manusia. Tapi kalau Al-Quran percaya. Resiko kalau nggak percaya. Kalau percaya berarti beriman. Kalau nggak percaya enggak. Ya udah. Nggak ada yang bawa Quran. Ya kalau masuk di kemana-mana bawa Quran. Bawa Pak. Katanya kitab sucinya. Coba saudara kita yang Nasrani itu, mereka nggak pernah malu bawa Bible, panggil, ya, pakaian rapi, pakai sepatu, nggak malu mereka bawa Bible, ya kan? Suka lewat, kemana bawa Bible? Bawanya begini deh, ya. Masa kita nggak bawa Quran? Malu? Mana Qurannya? Apalagi mau berangkat ngaji, masa ngaji nggak bawa Quran? Yang dikaji apa? Mau ngaji apa mau ngerumpi? Ngerumpi. Lapan jenengan beli Al-Quran bagus-bagus, mahal-mahal buat apa? Mau nyatanya ngaji juga nggak bawa Quran. Iya. Apalagi hari ini acaranya khusus menyambut bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan?
Ada apa? Turunnya? Kok mau nyambut Ramadan nggak bawa Quran? Bawa Pak. Halo. Yang bukan dimaafkan ya. Kalau HP kemana-mana dibawa, di dapur dibawa, tidur dibawa, sebentar-bentar dilongok. Halo. Iya dong. Oke, nggak bagus. Begitu juga bagus. Mau berangkat nanti juga udah. Dari dulu ngadapin penuh ya nggak penuh. Dari dulu himbauannya biar penuh gitu ya. Ya semua Bapak. Kalau nggak ada yang bawa Quran, saya tak bawa Quran. Yang bawa Quran, pegang Quran, buka surat Al-Baqarah ayat 185. Ini bekal, katanya kan nanti minta bekal. Kan bekal itu harus rinci ya kan. Ini semeja yang buat beli tiket, ini yang buat jajan ya kan, ini nanti yang buat nge-grab begitu. Ini nanti yang buat ninggalin ponakan itu ya, kalau bekelin orang pulang kampung ya. Iya. Ini kok beli oleh. Iya. Harus rinci ya bekal. Udah ketemu? Udah. Saya nggak nyuruh baca, biasanya yang baca. Karena kalau dibaca, umumnya kalau disuruh baca Quran malu-malu. Nggak seperti kalau baca Facebook atau baca WA depan umum biasa aja. Biarin saya yang baca kalau Al-Quran. Ibu dengerin nanti dapat pahala dan dapat rahmat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Faman kana maridon aw ala safari fa'id datum min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallah. Tuh, sadaqallahul azim enak. Padahal kan bacanya nggak enak. Sadaqallahul azim mesti enak. Oke ya Bu, disimak. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi apa yang kita ingat? Kita dalam rangka menyambut alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi unzila yang diturunkan fihi di dalamnya. Di dalam apa? Bulan Ramadan Al-Qur'an. Apa Bu? Al-Qur'an. Sudah ada Ramadan, ada Al-Qur'an. Sudah dua ya. Untuk apa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan? Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan, keterangan minal huda dari petunjuk. Wal furqan, sekaligus menjadi pembeda, garis pemisah antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Sudah ya? Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya disimak, takut saya salah.
Paman syahida minkumus syahro. Paman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kamu sekalian, tidak harus semua menyaksikan, di antara kamu sekalian asyahro bulan. Maka barang siapa di antara kamu sekalian ada yang menyaksikan bulan apa? Ramadan tanggal 1. Fal yasumhu, maka hendaklah dia saum. Apa saum? Puasa. Pintar. Oke ya. Memang karena maridon, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang musafir. Apa musafir? Bepergian. Ya. Karena maridon awal safarin, fa'idatun min ayamin ukhar, maka dihitung untuk diganti di hari-hari yang lain. Artinya barang siapa yang sedang sakit atau dalam bepergian, maka boleh tidak puasa, tetapi diganti pada hari-hari yang lain. Jangan maksa beda. Oke ya. Yuridullahu, Allah menghendaki bikum pada kamu sekalian yusra, kemudahan. Jadi Allah menghendaki apa? Kemudahan. Pintar. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian menjadi sulit. Ya sulit ya susah. Jadi Allah maunya kita disuruh mudah mendapatkan kemudahan, tidak boleh mempersulit. Paham ya? Baliktut milul ijadah, dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan puasa itu. Ya sempurnanya bisa 29 hari, bisa 30 hari, antara dua itu. Setelah sempurna, walitukab birullah, dan supaya kalian bertakbir. Takbir. Kalau sudah sempurna gimana takbirannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Enak pinter gak boleh kawan kok Allah mahadakum atas apa yang Allah telah memberikan hidayah kepada kamu sekalian. Ujung-ujungnya wala alakum taskurun, dan supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tenang, paham? Udah paham? Belum? Udah. Jadi di ayat ini ada beberapa bekal. Bekal itu harus jelas, ya. Dilihat jelas. Itu dikira sego jebul, dedek. Dikira sego jebul, dedek. Iya, karena nggak jelas bekalnya. Tahu dedek? Tahu. Iya. Gue nyombor jaran. Ya dedek nyombor ya. Nah, bekal yang pertama dijelaskan sahur Ramadan. Ramadan apa? Hah? Aku tak ngerti. Murid Pak Warto dari pinter. Ramadan apa? Puasa siang.
saum. Saum itu puasa, siang puasa, siang saum puasa. Kalau Ramadan, ya bulan Ramadan sama aja Januari udah. Ya kan? Itu aslinya buktinya, aslinya membahas basi dari bulan Rejab itu. Balik ke Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jebul sama Ramadannya nggak kenal. Lucu nggak? Ramadan nggak tahu. Tiap tahun dipuasai. Terus habis Ramadan seneng-seneng lebaran. Terus Ramadan itu apa? Lo kok seneng terus? Nggak tahu. Loh, kita mencintai sesuatu padahal nggak kenal, itu namanya cinta buta. Love is blind. Keren kan? Love is blind. Untuk sinau bahasa Inggris kapan? Cinta buta. Kan itu Ramadan itu artinya pembakaran. Ramadan artinya pembakaran. Jadi kalau ibu-ibu ngarep-ngarep Ramadan, nyambut Ramadan, berarti arep-arep pengen ini kan bekal. Katanya pembekalan, makanya saya sebenarnya ini ngasih deh. Karena gitu untuk pembekalan. Ngono ya biasanya kan tausiah. Sebenarnya tausiah juga saya keberatan. Tausiah itu kata-kata dari wasoya, wasiatun. Wasiat itu biasanya digunakan oleh orang yang mau mati. Jadi kalau ibu nyuruh saya wasiat, berarti ngarep-ngarep saya dapat. Namanya tausiah. Nah kalau ini kan pembekalan tadi bilangnya. Ya, pembekalan, bimbingan, gitu ya. Jadi Ramadan apa Bu? Pembakaran. Terus kita kepengen ketemu bulan Ramadan. Berarti kepengen dibakar. Apanya? Dosanya Pak yang kok tahu? Oke. Nah, boleh saya cerita? Boleh. Nah, ini sebenarnya sih cerita. Ketika Allah belum menciptakan Nabi Adam, belum menciptakan malaikat, ya. Itu pertama Allah menciptakan akal dan nafsu. Oke ya, apa? Akal dan nafsu. Oke. Kemudian Allah memanggil akal. Wahai akal, menghadaplah kau dengan serta-merta akal menghadap kepada Tuhan. Lalu Allah bertanya kepada akal, hai akal, man anta, wa man ana. Siapa kamu? Dan siapa aku? Qala, akal menjawab, anta Robbi wa ana abduka do'ib. Ketika akal ditanya, kita dipanggil suruh menghadap, langsung menghadap akal. Ketika ditanya, siapa kamu dan siapa aku? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah, hambamu yang bodoh. Itu akal, sifat akal. Maka orang yang berakal pasti dia merasa menjadi makhluk yang lemah, pantas sombong. Ada yang dibanggakan, kemelintik, kemaki, kementus, kemenyek, apa kemenyek? Kemayu.
Dia kan? Itu akal jawabnya. Nah, akhirnya apa? Allah bilang pada akal, wahai akal, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia dari engkau. Jadi makhluk yang paling mulia apa? Manusia. Akal. Kan manusia belum ada. Kan akal belum diciptakan tadi dibilang. Betul nggak? Benar. Oke ya. Udah dulu. Selesai. Dialog antara Tuhan dengan Akal. Udah pernah ngaji begini? Belum. Lah ini baru Kan ulang-ulangin. Oke. Kemudian sekarang giliran Allah memanggil nafsu. Wahai nafsu, menghadaplah engkau kepadaku. Apa jawab nafsu? Nafsu diem aja, jegideg aja, jawab kagak apa-apa. Itu nafsu. Ya udah, akhirnya ditanya juga oleh Allah. Wahai nafsu, man anta wa man ana. Hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Kola nafsu menjawab. Untung rambutku sarung. Rambutku sarung. Wes kaget hilang. Tertawa coba nafsu banget sih. Sampai kaget. Oke ya. Baru bicara nafsu. Itu tadi nggak seneng itu. Ya, mungkin yang nggak seneng setan. Dia ngirim pasukannya. Dia sedang terusin itu maksudnya. Kagetin aja. Nggak apa-apa kaget, tak ulang. Setan kecelek ya kan. Jadi Allah tanya sama nafsu, hai nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa aku? Apa jawabnya nafsu? Ola anta wa ana lulu gua kayak siapa nih? Gua. Ya, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Akhirnya apa? Bakar tuh nafsu. Dibakar nafsu ke satu tempat namanya jahim. Dibakar di jahim. Ibu tahu nggak berapa lamanya bakar? Mau tahu nggak? Mau. Cuman sekedar kepo mau tahu kan tahu dingin. Akhirnya itu nafsu dibakar di jahim selama 100 tahun. 100 Tahun. Ingat-ingat 100 Tahun. Wakar panas itu. Kalau cuma api sini kecil lah. Aku di jahim itu sampai baru pakai sendal itu dari jahim plok gitu. Langsung pakai kuah-kuah mendidih. Ini dibakar. Ya. Paling kaget itu kan nanti suruh pakai sendal dari jahim. Begitu pakai sendal pakai mendidih. Ini dibakar 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkat. Nah, langsung jawab sekarang. Man anta wa man ana. Apa jawab nafsu? Anta wa ana lulu. Dasar nafsu kan begitu tambeng. Makanya nih kalau punya teman, punya saudara, punya suami kok tambeng.
bakar aja. Dibakar. Akhirnya apa? Dibakar lagi kan? Bakar lagi di satu tempat namanya Aljub. Panas tuh, udah panas, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Selama bakar panas itu. Bapak tahu, enggak makan, enggak minum, enggak apa. Akhirnya lemes. Berapa dibakarnya? 100 tahun. Enggak makan 100 tahun. Coba. Lemes gak? Lemes. Akhirnya diangkat. Diangkat. Ditanya lagi. Nafsu, man anta wa man ana. Apa artinya kola? Akhirnya nafsu jawab, ya udah deh. Ya udah deh. Itu pokoknya kalau pakai deh itu mesti ikutin nafsu. Ya kan? Padahal kan Tuhan pengen untuk kebaikan dia, tapi jawabnya ya udah deh. Kadang-kadang dia itu pakai deh. Ya udah, mungkin juga ada ya. Kirain deh. Ya udah deh kalau gitu, engkau Tuhan, aku hamba. Itulah asal usul diwajibkannya puasa. Jadi hakikatnya puasa itu ngapain? Membakar apa? Nafsu. Bukan kalau Ramadan nafsunya malah membara. Saking membaranya. Wih, ngaku tuh. Saking membaranya. Paham? Enggak, ini bukan supaya sama puasa tenangan gitu loh. Soalnya puasa kalau ya nggak subuh kan nggak enak itu. Udah lapar, haus, bulan ya, terus ngantuk-ngantuk kita makan. Nggak taunya nggak dapat apa-apa, cuma lapar sama. Kan sering kita dengar ustaz-ustaz kiai. Banyak dan kebanyakan orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma itu karena mau. Makanya perlu bekal. Padahal bekalnya baru didapat sekarang. Berarti selama ini hanya. Nah, bekalnya itu baru didapat sekarang. Paham ya? Makanya puasa itu hakikatnya apa? Menahan, mengendalikan hawa nafsu. Bukan ngumbar. Lah kok Ramadan udah mikirin lebaran. Itu urusan nafsu atau urusan apa? Nafsu. Katanya mengendalikan. Lebarannya aja belum. Kan sebelum puasa. Udah mikir ke Tanah Abang. Prapat Jati. Kok tahu? Oke ya. Nah, intinya itu dulu. Ini bekal pertama. Bekal pertama itu. Kemudian sahur Ramadan. Alladzi unzila fihil Quran, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Maka bekal kedua Ramadan adalah Al-Quran. Alhamdulillah. Kita udah nyicil sejak lama, udah khotamul Quran. Selesai khotamul Quran, sekarang disambung dengan semaan Quran. Dan Ramadan kan? Alhamdulillah. Bekal sudah banyak. Sehingga nanti begitu masuk Ramadan sudah nggak kaget dengar bacaan Al-Quran. Jadi kalau imamnya nanti baca Quran panjang-panjang, gimana? Senang apa tidak? Senang. Jangan ikut raweh. Jangan ikut raweh. Haram hukumnya. Di sini nggak boleh mimpin raweh bacaannya panjang-panjang, nggak boleh.
yang paling tidak kuliah sama kulhula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang, nggak boleh. Nggak boleh, panjang nggak boleh. Panjang banget. Ya paling nggak ya kuliah sama kulhu, itulah pala hangat. Masa bacaan panjang banget. Panjang. Kalau pendek-pendek gimana? Nggak boleh juga. Pendek. Wah, kurang cerdas. Artinya kita nggak kaget nanti kalau di Ramadan itu tadarus, karena sudah terlatih. Jauh sebelum dan terlatih sudah biasa kok baca. Ibu-ibu di sini di Padepokan kok terawih pulang malam udah biasa kok. Setiap malam Jumat pulangnya Malam. habis sisa pret itu kadang-kadang setengah 10 ya kan. Jadi kalau terawih kok selesai jam 9 kecil, tenang deh. Kita memang sudah terlatih, untuk kita enggak. Kita bukan karena Ramadan, kok puasanya karena lillahi. Kamu enggak ada puasa di Ramadan, lillahi. Puasanya karena Allah. Al-Quran. Makanya sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu memperbanyak baca Al-Quran. Setidak-tidaknya khotam 10 kali. Amin. Kan sebulan. Loh, kalau sebulan khotam 10 kali kan berarti 3 hari sekali khotam. Kalau 3 hari sekali kan berarti sehari 10 juz. Habis subuh 2 juz, habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz, habis maghrib 2 juz, habis tarawih nyicil 2 berapa? 10. Sebulan kok khotam berapa kali? Ya kan 3 hari sekali khotam, 10 kali khotam. Atau kalau tidak, ya 1 bulan 3 kali khotam, berarti 10 hari sekali khotam. Bisa lah. Kalau nggak bisa, berarti kebanyakan mainan. Amin. Kan tinggal repot, ya Allah, ya kok kompak gitu loh, Lala. Loh, enak lo ngaji gini? Enak, rosok. Nah kan ini ayatnya jelas. Di bulan Ramadan itu kita juga yakin diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an. Kita yakini, kita imani, bahkan ada dalam rukun. Mumpung ketemu bulan Ramadan, betul enggak? Kan kita nggak punya jaminan yang akan datang ketemu Ramadan lagi. Bahkan mungkin Ramadan besok kita juga nggak punya jaminan. Untung udah nyicil khotaman Quran, untung udah nyicil semaan Quran. Seandainya sudah nggak ketemu bulan Ramadan, kita udah banyak ngatamin Quran. Yang ikut khotaman, yang ikut semaan. Hari apa? Seandainya nggak ketemu Ramadan juga, kita udah biasa kok khotaman Quran. Ya kalau enggak, nah makanya kalau kita juga berharap dipertemukan bulan Ramadan. Buat apa kita berharap dari 3 bulan yang lalu? Kalau kemudian udah sampai di bulan Ramadan disia-siakan, buat apa kita minta bekal? Kalau bekalnya cuma dibuang, sampai enak nggak minta bekal sama apa? Saya mau pergi sampai membekali saat ngasih bekal saya, bekalnya saya buang, seneng nggak? Tuh harus ada, ini kan komitmen, kesepakatan, ibu-ibu minta bekal, saya sepakat untuk memberi bekal.
Dan saya sudah tuh kalau sama Pak Warto nggak usah percaya, tapi tadi ini kan halo. Loh, kalau Al-Quran dari Allah, Allah nggak punya kepentingan buat dari ibu-ibu enggak. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Semua untuk kita. Ramadan Syahrul Rahmah, penuh dengan Ramadan Syahrul Maghfirah, bulan Emang Allah butuh ampunan? Yang butuh ampunan siapa? Makanya dibakar bulan Ramadan. Bakar apa? Nafsu. Terus diturunkan Al-Quran supaya apa? Rahmat. Di Maghfirah dapat rahmat. Kalau di puasa, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban sambil menghisab diri, mengoreksi diri. Kenapa? Sedang membakar hawa nafsu. Hati-hati kendalikan nafsu. Macam-macam bakar. Kan itu. Itu kalau kita sendiri yang tahu. Makanya harus introspeksi diri. Itu namanya ihtisaban, menghisab diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian nanti dihisab di sisi Allah. Kalau sekarang kita menghisab diri, introspeksi diri, ada kekurangan bisa ditambah, ada kesalahan bisa dibenahi. Ghufira lahu ma taqaddama. Allah ampuni semua dosa yang telah dan yang akan datang. Dengan Ramadan, dengan Al-Quran, rahmat turun. Makanya ketika itu di Quran ada dinyatakan Allah berfirman begini. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu. Wa idza quri'al Qur'an, maka apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, dan perhatikan, dibacakan, didengarkan, diperhatikan. Oh, itu maknanya begini, diperhatikan. Tujuannya la'alakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Dengan Ramadan dapat maghfirah, dengan Al-Quran dapat rahmat. Dengan iman dan takwa kita mendapat berkah. Gini betul. Walau anak ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu kampung, satu negeri, satu rumah tangga, satu jamaah ini jadi orang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti aku bukakan untuk mereka semua tanpa kecuali. Barokatin, keberkahan minas sama, dari langit turun, berarti dari bumi dikeluar. Alhamdulillah, maghfirah dapat, rahmat dapat, berkah dapat, perlu nggak kita? Sintenanan harus serius, tapi tetap santai, nggak usah jangan nafsunya dibakar. Aku seneng ini seneng gitu. Di sini pokoknya besok puasanya mesti keren, terawih mesti keren, terawih keren, puasanya keren. Oke ya? Ya. Al-Quran itu satu petunjuk. Jadi kita tidak perlu bingung hidup ini kan? Kita orang Islam punya kitab suci Al-Quran. Ada apa-apa cari petunjuk dari Al-Quran. Di samping Al-Quran petunjuk juga wabayinatin minal huda, penjelasan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, buka Al-Quran nanti dijelaskan oleh Allah lewat Al-Quran. Kemudian Furqan, kalau bingung membedakan, lihat Quran. Begitu, ya kan? Saya sama anak saya kok yang ngapain cowoknya dua, yang satu sugih, ini kan? Oh, yang satu nggak pakai sugih, yang soleh. Yang satu sugih tapi nggak pakai. Nah, kan pilih mana gitu ya. Lihat dari Quran, nanti nggak bingung. Furqan. Nah, udah ya. Satu Ramadan.
Apa Ramadan? Pembakaran. Dua hidayah, penjelasan, pembeda, ya kan? Dapat menurunkan roh. Ramadan bisa menurunkan roh. Dan dengan ini kita akan menjadi orang beriman dan bertakwa dengan belajar Al-Quran, maka akan mendapatkan keberkahan dari langit dan tiga kita dapat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, setelah engkau memahami apa itu Ramadan dan apa itu Al-Quran, maka paman syahidah minkum musahro, ya, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan itu, jadi menyaksikan berarti ada yang disaksikan, menyaksikan yang disaksikan, syahid menyaksikan. Nah, apa hikmah menyaksikan Ramadan? Kemudian kita menyikapi Ramadan dengan baik. Dengan menyaksikan Ramadan, Allah akan berikan dua kegembiraan bagi orang yang menyikapinya dengan benar. Ya, as-shaimuna farhatan. Orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun, kegembiraan yang pertama, indah iftarin. Dia akan bergembira ketika dia berbuka. Apa yang kita saksikan di bulan Ramadan? Orang buka. Oke. Seneng nggak? Karena setiap Ramadan yang ditungguin apa? Buka. Akhirnya Ramadan itu nunggu buka. Jam 4 emang ada kegembiraan di situ. Iftar itu bisa berbuka. Iftar juga artinya bergembira ketika beridul fitri. Buka total loh. Nah, farhatun indah liqa'i wa farhatun, dan kegembiraan yang kedua indah liqa'i rabbi. Gembira ketika dia berjumpa dengan Tuhannya yang begitu mencintai kita, menyayangi kita, mengatur kita, perhatian sama kita, ngurusin kita, semua diurusin kebutuhan kita, semua diurusin, disediakan berbagai fasilitas, sampai Allah ngurusin kita tuh nggak sempat ngantuk, boro-boro tidur. Kita ini kadang-kadang nggak tahu diri. Allah ngurusin kita nggak sempat ngantuk, nggak sempat tidur. Kita yang diurusin kok ngontak, ngantuk, tidur, ngantuk. Aku paham bu, ngontaknya ini, tidurnya ini, ya. Itu. Makanya kalau Ramadan turunnya malam bangun, gitu ya, baca Quran. Jangan nunggu malam ganjil. Malam ganjil ya jam 1 udah kutuk-kutuk sholat tasbih. Ngapain? Ngintip Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kok diintip. Emang nawang wulan, sudah dari lagi mandi di sendang kayak siapa taruh aja. Ya, kita nggak bicara Lailatul Qadar dulu. Jadi itu ya Bu ya. Itu ada kegembiraan. Kita nggak mungkin menyaksikan kalau tidak berjumpa. Kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ini loh yang selama ini saya bersaksi. Ini loh yang selama ini saya katakan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi selama ini nggak pernah ketemu. Halo. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya ini handphone. Benar apa tidak? Saya bersaksi bahwa sesungguhnya ini handphone. Benar nggak? Nah, selama ini kita gimana? Makanya ada kegembiraan ketika kita bertemu. Karena dengan bertemu itulah kesaksian kita menjadi benar. Syahadat kita jadi benar. Kesaksian kita kesaksian yang bukan saksi palsu. Nah, makanya paman syahidah. Syahadat, minkum musahro, ada apa di situ?
Ada kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Hawa nafsu yang selama ini menjadi hijab, menjadi dinding antara kita dengan Tuhan sudah dibakar sehingga plong mata hati kita bisa memandang Tuhan, bisa menyaksikan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa kedekatan diri dengan Tuhan, akhirnya ada rasa kebersamaan, selalu bersama-sama Tuhan menimbulkan apa? Ketenangan, ketentraman jiwa kita menjadi mutmainah, yang tadinya amarah, yang tadinya lawamah menjadi mutmainah. Terus tadi di dalam doa, ya ayat Tuhan, bukan ya ayuha ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan marfa'uli bi ibadi wa tulijan, menjadi ahli karena jiwanya kan berjumpa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu bersama-sama. Anteng enggak? Kenapa? Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan kita Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Al-Qadir, Maha Kuasa. Gimana benar? Tenang enggak? Tenang, kita bersama. Bukan cuma orang besar, tapi Maha tenang. Karena berjumpa. Sama ketemu Pak Jokowi ini sebenarnya kok. Pak Jokowi ini bisa ketemu mereka bukan pengen. Oke ya. Udah, aman saida minkum sahro. Terus apa? Fal ya sungguh, maka hendaklah engkau saum. Saum itu apa? Puasa. Puasa itu apa? Saum apa siam? Saum apa siam? Saum. Kau tahu saum? Halo? Kita udah nih, kalau udah saum kan udah. Kan Ramadannya udah, Al-Quran udah, syahid udah, syahadat, ya kan? Sekarang saum. Udah saum belum? Halo? Saum itu apa? Hah? Kok takut sih jawab? Hah? Saum itu apa? Oh, puasa ya? Puasa itu apa? Saum itu apa? Pulang balik. Kita kalau puasa ngapain? Nggak makan? Nggak minum. Nggak makan? Nggak minum. Terus niatnya kapan? Malam biasanya dilakukan berjamaah habis sholat. Coba niat puasa gimana? Nawaitu soma'udin anadai farisadi Ramadana hadis sanatin ilahi ta'ala. Beda, biasanya diartikan, misalnya diartikan ya, artinya udah hafal lah. Nawaitu saum, saya niat saum apa siang? Saum ya. Sama Pak Warto jangan percaya aman. Ya, saum itu nggak makan nggak minum, gitu kan? Kata ibu-ibu bukan kata saya. Ya, dalam coba buka Al-Quran itu. Tolong buka Al-Quran yang pegang Al-Quran, biar ada manfaatnya. Coba buka surat Maryam. Maryam itu surat ke-19. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 26. Jadi niatnya bukan siam ya. Jangan kata kaya. Ya, buka Al-Quran. Surat apa, Bu? Ayat berapa? 26.
ketemu tolong dibaca yang agak itu. Kalau perlu pakai mic-nya Bu, tolong dikasih mic yang baca. Tapi mau baca Bu yang baca Quran. Maryam, masa nyari surat Maryam dalam surat Maryam ayat 26. Itu kalau gede-gede Mas. Coba Qurannya di ini saya bukain kalau nggak ketemu. Biar nanti bisa lihat hurufnya. Enggak itu Quran buat apa? Makanya sini tak cari. Kenapa kalau biar bernyimak? Kalau sama baca aja kalau lebih nyaman baca pakai HP. Saya hanya nyariin kalau nggak. Nanti siapa yang nyimak supaya tulisannya disimak. Ini kan begitu. Maryam itu ke-19. Kalau buka Quran ini langsung berat yang gede. Ayat 26. Silakan ayo, ibu silakan dibaca. Pakai suara yang merdu juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qurri aina wa imma tarayinna Dari sini ya. Oh enggak bunyi itu. Artinya, coba cari mic-nya yang bunyi. Kok mic nggak bunyi dikasih? Artinya Coba mic-nya makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Coba tolong diulang agak lambat. Maka makanlah. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Oke, paham? Paham? Ngapain? Disuruh apa? suruh makan. Disuruh apa? Makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Kalau ketemu orang bilang kamu saya sedang nazar, ya kan? Karena Tuhanku untuk puasa. Aku sedang bernazar puasa karena Tuhanku. Maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun hari ini. Saya bacakan ya. Oke. Fakuli wasrobi wakoli ainan. Fakuli maka makanlah kamu. Wasrobi dan minumlah kamu. Wakoli ainan dan bersenang-senanglah kamu. Makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah kamu. Fa'ima taroyina minal basari ahadan, maka apabila jika engkau melihat salah seorang, yaitu dari salah seorang, fakuli maka katakanlah olehmu, ini nadartu lirrahman, sesungguhnya aku bernadar karena Tuhanku yang Maha Penyayang, sauman. Tolong disimak tulisannya sauman apa siapa? Sauman. Terus disuruh apa dia? Disuruh apa waktu puasa? Suruh makan, Minum. aku makanlah. Itu disuruh apa tidak? Wasrubi dan minum. Minumlah. Bakori ainan dan bersenang-senang lah. Kalau punya suami senang-senang sama suami. Dan kalau kamu bertemu seseorang, bilang sama orang itu, aku sedang bernadar puasa karena Allah.
Nadar itu wajib apa sunnah? Wajib. Wajib puasa. Sauman. Ini adalah Siti Maryam. Siti Maryam itu siapa? Ibunya Nabi. Disuruh makan, disuruh minum, suruh senang-senang. Kalau ketemu orang bilang aja, saya lagi wajib puasa karena Allah. Jadi Maryam puasa ngapain disuruh apa? Terus? Nah, sampai puasa? Kok malah nggak makan nggak minum? Nggak senang-senang sama suami? Disenggol kamu kan batal. Coba itu diterjemahnya begitu nggak? Dan hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini, kecuali bicara yang baik. Siapa yang puasa gitu? Maryam itu orang yang hidupnya kapan? Zaman dulu. Sudah ada Nabi Muhammad atau belum? Jadi Maryam itu hidup sebelum Nabi Muhammad. Karena dia ibunya Nabi Isa. Dan pada saat itu dia habis melahirkan Nabi Isa. Peristiwa itu. Nah, jadi puasanya suruh seneng. Kalau ketemu orang bilang aku lagi wajib puasa karena Allah yang Maha Rahman, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Itu puasanya Siti Maryam. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah. Tapi sama niatnya sauman kan? Iya. Itu kalian sauman nggak? Tujuannya sampai makan minum karena sampai nama itu sauman. Itu sauman. Nah, yang siang itu ada di surat Al-Baqarah 183. Nah, ini bekal, ini pembekalan supaya ibu puasanya benar. Itu loh yang tidak dipahami sehingga banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya lapar sama Oke, 183. Ya disimak aja biar jangan sama Pak Ari jangan percaya aman. Makanya nggak perlu buka Quran. Nggak ketemu? Saya ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam apa saum? Siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Quran terjemahnya belum diterjemahkan, takut saya salah. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Ayo. Nah, ayo jalan, ayo yang keras punya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu hasilnya ditulis. Asal dari kata telah menulis, kutiba dituliskan, dicatat. Makanya catatan-catatan itu yang sudah dikemas menjadi buku namanya kitab. Jadi catatan. Kutiba itu dicatat, ditulis. Orang-orang yang beriman telah ditulis, telah dicatat atas kalian semua asyam. Artinya juga puasa. Jadi apa itu siam? Asyamu ay imsakun anisyai, menahan dari segala sesuatu, itu namanya siam. Saya menahan diri untuk tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk, itu siam. Saya menahan diri untuk tidak memandang hal-hal yang buruk, itu siam. Saya menahan diri untuk tidak berkata-kata yang buruk, itu namanya
saya menahan diri untuk tidak bepergian namanya. Nah, kemudian siang yang di sini yang dimaksud sekarang asyamu ai imsakun anil akli wasurbi wal jima tulan nahar minal fajri ila ghurubi samsi. Siang itu menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh tulan nahar sepanjang siang. Sepanjang siang. Cuman sih, kapan batasannya? Minal fajri, dari mulai terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubi samsi, sampai terbenam matahari, waktu maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh. Cuman siang kan? Malam? Malam? Boleh dong. Habis maghrib? Boleh dong. Habis maghrib itu teh terus langsung? Boleh nggak? Boleh. Habis itu? Mandi dulu baru sholat maghrib. Baru sholat maghrib. Pengantin baru tuh saya. Ya pengantin lama juga ngapa sih? Jadi aslinya siang boleh makan apa tidak? Siang itu boleh makan apa tidak? Boleh. Bersenang-senang boleh tidak? Cuman jadwalnya jadi rubah. Jadwalnya doang begitu aja kok heboh banget sih orang yang tadinya makan siang diganti makannya malam. Yang tadinya bersenang-senang sama suami siang dirubah maghrib. Kok mentol anak urung ada cucu segala belum. Ya habis terawih kayak Libur juga. paham ya? Jadi kita diberi apa? Dicatat. Oh ini yang nggak makan, ini yang nggak minum. Terus nanti ketahuan. Ini loh yang dapatnya cuma lapar sama haus. Ya ada catatannya. Tuh. Kalau kita yang kita laksanakan itu nggak makan nggak minum kan siang. Itu kan kita ya. Maria makan minum senang-senang. Cuman dia tidak akan berbicara kepada seorang pun kecuali bicara yang baik kan? Kita lihatnya saum apa siang? Nah, supaya ini tidak seolah-olah bertentangan, tapi tidak bertentangan. Satu sama lain itu saling menguatkan Al-Quran. Kan ada kutiba alaikumus sama kutiba ala ladina min, seperti puasanya orang-orang sebelum. Kita udah puasa seperti orang sebelum kamu belum? Sebelum Nabi Muhammad yang puasa siapa? Itu tahu. Berarti harus puasa seperti Maryam. boleh makan, boleh minum, boleh. Senang. Kita boleh makan, boleh minum, boleh senang-senang apa enggak? Boleh. Siapa yang marah? Iya kan itu jadwalnya doang ya. Itu namanya nggak mengendalikan. Bukan nggak boleh Mengendalikan. Iya mana makan kalau nggak boleh. Soalnya Pak Warto ditahan-tahanin. Artinya ya tahan. Aslinya juga tahan. Walah soal. Oke, bisa dipahami atau tidak? Jadi kita disuruh puasa, nggak makan, nggak minum, nggak ini ya di siang hari, tapi malam boleh. Tapi juga seperti puasanya orang sebelum. Ya kamu kalau mau puasa, biar bukan cuma nggak dapat lapar sama minum, juga puasalah seperti puasanya Siti Maryam. Dia tidak berbicara kecuali yang baik. Yang bikin kita nggak dapat pahala puasa apa? Ini ketoprak terus. Gino betul. Itu malah gibah atau bulan itu. Sudah parah banget kalau udah gibah itu. Udah mulai Ramadan besok. Sama niatnya saum loh. Nama itu saum loh. Saum itu yang dilakukan Siti Maryam, makan, minum, bersenang-senang. Dan dia katakan saya nazar puasa, saya wajib puasa, maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Nah,
Lalu sama dicatat, nggak makan, nggak minum, nggak ini. Tapi kan ngomong terus. Lama-lama ngomongnya ngaku. Itu akhirnya puasanya kan nggak dapat apa-apa kan? Gara-gara omongan. Akhirnya dapatnya cuma lapar sama niatan mulai besok karena niatnya saum dan perintahnya ada siang ada saum, kita siang nggak makan nggak minum nggak senang-senang di siang hari, dirubah malam, tapi juga jaga lisan, jangan berbicara kecuali yang baik-baik. Bisa nggak memastikan bicara yang baik yang pasti baik? Insya Allah Bang. Perkataan yang baik itu adalah ahsanal hadis. Ahsanal hadis ini nama sebuah yayasan pendidikan Islam. Sudah tahu? Sudah tahu? Di mana? Di sini. Berarti sampai orang-orang yang ada di bawah naungan yayasan pendidikan Islam ahsanal. Ahsanal hadis artinya sebagus-bagus perkataan, sebaik-baik berita. Apa ahsanul hadis? Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasabihan masaniyah. Allah yang menurunkan perkataan yang baik-baik, sebaik-baik perkataan berupa kitab apa? Makanya di bulan Ramadan berbanyak baca Al-Quran supaya mengeluarkan perkataan yang baik-baik. Halo bro. Halo. Sudah paham bro? Itu yang bikin kita nggak dapat pahala puasa, dapat lapar sama haus. Jadi puasa kita juga harus seperti puasanya orang yang dulu. Orang dulu suruh makan, kita juga disuruh makan kok. Cuma diatur, dikendalikan, jangan malam aja. Dan ingat, saya sedang puasa, maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fayakun khairan aw yasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Mulai besok puasa jangan gagal lagi. Sekarang sudah punya bekal. Oke ya, sekarang sudah punya bekal. Niat. Mulai sekarang Pak, saya tidak akan berbicara kecuali yang baik. Kalau begitu mulut saya mau diam. Oke, mulutnya diam. Nih, tangannya ngecoprok terus kok baik. Supaya nggak sibuk kecopros milih tangannya, banyak tadarus jadi bukannya 1 Ramadan, 2 Al-Quran, 3 syahid, 4 Oke, demikian pembekalan yang bisa saya berikan, apa adanya, ya, apa adanya, tidak ada apanya. Ya Pak Warno tidak ada apa-apanya. Jadi ada apanya, tapi kalau Al-Quran insya Allah banyak hikmahnya. Di dalamnya ada maghfirah, ada rahmat, ada barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muslimin, mukminin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan saya selaku murabi, pembimbing, pengasuh di padepokan ini tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maka banyak kekurangan dan banyak kesalahannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana qur'ana binubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li akhwalina wa li jilolina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bi khairati rabbik wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa jannatan wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma
hajatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa sallim